Halo, berjumpa lagi bersama saya Joshua Utagaul di sini. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan subbab berikutnya yaitu alokasi biaya departemen pendukung. Sebelum kita masuk dalam materi di dalam subbab ini, teman-teman harus tahu dulu alokasi biaya departemen pendukung itu apa sih? Nah, alokasi biaya departemen pendukung biasanya merujuk pada proses penentuan bagaimana biaya-biaya yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan akan didistribusikan atau dialokasikan ke berbagai departemen atau fungsi pendukung yang ada. Ketika kita berbicara departemen pendukung, kita harus tahu departemen pendukung itu biasanya tidak menghasilkan produk atau layanan yang dijual kepada pelanggan eksternal, tapi mereka mendukung aktivitas utama perusahaan dan berkontribusi pada kelancaran operasional. Teman-teman juga harus tahu nih bahwa di dalam perusahaan itu ada dua tipe departemen. Yang pertama, departemen produksi, dan yang kedua, departemen pendukung. Departemen produksi biasanya bertanggung jawab secara langsung pada pembuatan produk atau jasa ke pelanggan. Sedangkan departemen pendukung itu biasanya menyediakan pelayanan pendukung yang diperlukan oleh departemen produksi. Lalu kita akan berbicara pengalokasian biaya dari departemen ke produk. Setelah perusahaan dibagi ke dalam departemen dan semua biaya overhead ditelusuri ke tiap departemen, biaya departemen pendukung dibebankan ke departemen produksi dan tarif overhead dibuat untuk menentukan biaya produk. Di dalam subbab ini, kita membahas bagaimana biaya overhead atau biaya departemen pendukung dialokasikan untuk dibebankan ke produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Proses ini penting dalam menghitung biaya total produksi atau suatu produk, yang nanti pada gilirannya akan mempengaruhi penetapan harga jual, keuntungan, dan pengambilan keputusan lainnya dalam perusahaan. Setelah ini kita akan membahas langkah-langkah dalam pengalokasian biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Proses-proses ini penting karena dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi terkait produksi, harga jual, dan strategi bisnis secara keseluruhan. Namun, ada catatan bahwa metode alokasi biaya dapat memiliki dampak signifikan pada hasil akhir. Dan pemilihan metode yang sesuai dengan situasi perusahaan itu juga penting buat perusahaan sendiri. Setelah dirasa langkah-langkah tersebut memang penting, kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam pengalokasian biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Langkah yang pertama yaitu adalah mendepartementalisasi perusahaan. Mendepartementalisasi adalah proses membagi perusahaan menjadi berbagai departemen atau divisi yang memiliki tanggung jawab dan fokus kerja yang khusus. Langkah ini membantu dalam mengorganisir operasi perusahaan dan mengidentifikasi area fungsional yang berbeda. Misalnya departemen pemasaran, produksi, keuangan, dan lainnya. Langkah yang kedua yaitu mengklasifikasi masing-masing departemen. Setelah departemen terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan departemen sebagai departemen pendukung atau departemen produksi. Departemen produksi biasanya langsung terlibat dalam menciptakan produk atau layanan yang dijual kepada pelanggan, sedangkan departemen pendukung memberikan layanan atau dukungan kepada departemen produksi dan fungsi lainnya. Setelah kita mengklasifikasikan setiap masing-masing departemen, lalu langkah ketiga adalah menelusuri semua biaya overhead. Di dalam langkah ini, kita melibatkan mengidentifikasi dan mengumpulkan semua biaya overhead yang terjadi dalam perusahaan, seperti biaya sewa, utilitas, gaji manajer, dan lainnya. Lalu langkah yang berikutnya, mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Setelah tadi kita biaya overhead sudah diidentifikasi nih, langkah selanjutnya yaitu mengalokasikan biaya tersebut ke departemen produksi. Ini bisa dilakukan menggunakan metode alokasi biaya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah untuk membagikan biaya pendukung secara adil sesuai dengan penggunaan sumber daya oleh masing-masing departemen produksi. Setelah tadi kita mengalokasikan biaya, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya yaitu menghitung tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu untuk departemen produksi. Setelah biaya pendukung dialokasikan, perusahaan biasanya menghitung tarif overhead. Tarif overhead adalah tarif per unit produk yang mencerminkan biaya overhead yang diatribusikan ke setiap unit produk. Tarif ini dihitung dengan membagi total biaya overhead yang dialokasikan ke departemen produksi dengan jumlah unit produk yang dihasilkan. Setelah tadi kita menghitung tarif overhead, lalu langkah yang berikutnya adalah mengalokasikan biaya overhead tersebut pada unit produk individual dengan tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu. Tarif overhead yang telah dihitung diterapkan pada setiap unit produk yang dihasilkan oleh departemen produksi. Ini menghasilkan biaya overhead yang akan dibebankan kepada setiap unit produk. Biaya overhead ini kemudian ditambahkan dengan biaya langsung seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung,
untuk menghitung biaya total produk. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat menghitung biaya produk dengan lebih akurat dan juga membantu dalam pengambilan keputusan dan serta memastikan bahwa biaya overhead yang dialokasikan ke produk mencerminkan penggunaan sumber daya secara adil. Setelah tadi kita berbicara langkah-langkah dalam pengalokasian biaya ke departemen pendukung, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penggerak biaya yang mungkin untuk ke departemen pendukung. Nah, teman-teman di sini harus mengerti apa sih sesungguhnya arti dari penggerak biaya. Penggerak biaya itu adalah faktor atau variabel yang digunakan untuk mengukur penggunaan atau konsumsi sumber daya dalam suatu departemen atau aktivitas. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa penggerak biaya yang ada di berbagai departemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan penggerak biaya yang berada di departemen akuntansi. Penggerak biaya pada departemen akuntansi itu contohnya seperti jumlah transaksi. Nah, jumlah transaksi ini mengacu pada berapa banyak transaksi keuangan yang harus ditangani oleh departemen akuntansi. Transaksi ini bisa berupa penjualan, pembelian, pengeluaran, dan berbagai aktivitas keuangan lainnya yang dicatat dan diproses oleh departemen akuntansi. Lalu di departemen kantin, penggerak biayanya adalah jumlah karyawan. Di dalam konteks ini, jumlah karyawan merujuk pada jumlah karyawan atau staf yang berada di departemen kantin. Penggerak biaya ini menghubungkan biaya operasional kantin dengan jumlah karyawan yang harus dilayani. Lalu di departemen pemrosesan data ada penggerak biaya seperti jumlah lini yang masuk dan jumlah jam pelayanan. Untuk jumlah lini masuk, ini mengacu pada jumlah unit atau entitas data yang masuk untuk diproses oleh departemen. Misalnya, dalam departemen analisis pasar, jumlah lini yang masuk bisa merujuk pada jumlah permintaan analisis pasar yang harus dikerjakan. Lalu penggerak biaya yang kedua pada departemen ini adalah jumlah jam pelayanan. Ini mengacu pada beberapa lama waktu yang diperlukan oleh departemen untuk melayani permintaan atau pemrosesan data tertentu. Nah, ini dapat mencerminkan seberapa intensif pekerjaan yang dilakukan oleh departemen dalam memproses data. Lalu di departemen pemeliharaan, ini ada dua jenis penggerak biaya. Yang pertama itu jam mesin dan jam pemeliharaan. Untuk penggerak biaya yang pertama jam mesin, ini mengacu pada jumlah kerja dari mesin atau peralatan yang memerlukan pemeliharaan. Mesin yang lebih banyak digunakan cenderung memerlukan lebih banyak perawatan, dan ini akan mempengaruhi biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan. Lalu penggerak biaya yang kedua itu jam pemeliharaan. Ini merujuk pada jumlah jam kerja yang dihabiskan untuk melakukan pemeliharaan pada mesin atau peralatan. Semakin banyak waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan, semakin besar biaya yang terkait dalam upaya tersebut. Lalu ada di departemen personalia. Ada beberapa macam jenis penggerak biaya yang ada di departemen personalia. Yang pertama, saya akan menjelaskan penggerak biaya pertama itu jumlah karyawan. Ini mengacu pada jumlah total karyawan yang bekerja dalam perusahaan. Semakin banyak karyawan, semakin besar kebutuhan untuk mengelola mereka dalam hal rekrutmen, pelatihan, administrasi, dan manajemen karyawan. Lalu penggerak biaya yang kedua adalah jumlah PHK. Jumlah PHK atau pemutusan hubungan kerja mencerminkan jumlah karyawan di PHK dalam periode tertentu. PHK memerlukan proses administrasi, kompensasi karyawan, dan tindakan lain yang dapat berkontribusi pada biaya. Lalu penggerak biaya yang ketiga, jumlah karyawan baru. Ini biasanya mengacu pada jumlah karyawan baru yang direkrut pada periode tertentu. Proses rekrutmen, seleksi, dan pelatihan karyawan baru dapat mempengaruhi biaya operasional dalam departemen personalia. Lalu penggerak biaya yang berikutnya adalah BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. BTKL adalah biaya yang langsung terkait dengan gaji dan tunjangan karyawan. Dalam departemen personalia, BTKL itu mencakup gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya yang diberikan kepada karyawan. Lalu di departemen listrik ada dua jenis penggerak biaya. Yang pertama jam kilowatt. Ini merujuk pada jumlah kilowatt jam listrik yang digunakan oleh perusahaan. Semakin banyak jam kilowatt listrik yang digunakan, semakin besar konsumsi energi yang diperlukan oleh perusahaan, yang nanti pada gilirannya akan mempengaruhi biaya listrik. Lalu yang kedua ada jam mesin. Nah, penggerak biaya ini lebih spesifik dalam mengukur jam kerja dari mesin atau peralatan yang memerlukan pasokan listrik. Peralatan yang lebih banyak digunakan atau dijalankan akan membutuhkan lebih banyak listrik, yang nanti dapat meningkatkan biaya operasional. Lalu yang terakhir ada departemen pembelian. Ada dua jenis penggerak biaya. Yang pertama, jumlah pesanan. Ini mengacu pada jumlah pesanan yang ditempatkan oleh perusahaan kepada pemasok.
Semakin banyak pesanan yang ditempatkan, semakin banyak upaya yang diperlukan untuk mengkoordinasikan pemesanan, memproses faktur, dan melakukan tindakan pembelian lainnya. Lalu penggerak yang biaya kedua itu biaya pesanan. Ini mencakup biaya yang terkait langsung dengan setiap pesanan yang ditempatkan. Biaya ini biasa meliputi biaya pengiriman, biaya penanganan pesanan, biaya pengemasan, dan biaya lain yang muncul dalam proses pemesanan. Nah, mungkin itu aja penjelasan saya terkait dengan subbab ini. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Dan saya sendiri undur pamit diri dan sampai jumpa lagi.